Jumpa kembali di channel YouTube Sinau bareng Bu Tuti. Nah, apa kabar anak-anak semua? Kalian masih tetap ingat kan pesan dari Bu Tuti? Yuk, coba kita sebutkan. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat belajar. Hari ini kita masuk pada pelajaran tematik tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3, pertumbuhan hewan. Hari ini kita belajar di pembelajaran yang kedua. Sebelum belajar, anak-anak harus berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Oke, dan jangan lupa disiapkan juga alat tulisnya ya anak-anak. Selamat belajar semuanya. Anak-anak, pada pembelajaran yang pertama, kita sudah belajar mengenai pertumbuhan ayam. Pertumbuhan ayam dimulai dari ayam bertelur, kemudian telur ayam menetas, keluarlah anak ayam, kemudian anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Nah, ayam betina dewasa menghasilkan telur kembali dan seterusnya. Seperti itu ya anak-anak. Nah, yuk kita sebutkan ciri-ciri ayam. Yang pertama, ayam mempunyai 2 kaki. Tubuh ayam berbulu. Kemudian ayam memiliki paruh. Ayam bernafas menggunakan paru-paru. Nah, ayam juga berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam itu mengalami pertumbuhan dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Karena setiap hari ayam diberi makan dan minum, sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Nah, oke, kemarin kita juga sudah belajar tentang kemarin kita menghitung telur ayam ya anak-anak dengan cara mengalikan perkalian. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pertumbuhan kucing. Anak-anak, siapa di sini yang mempunyai peliharaan kucing di rumah? Nah, Bu Tuti yakin anak-anak di sini semuanya suka kucing. Nah, di HP kalian sudah muncul gambar siapa ya itu anak-anak? Ya betul, itu gambar Siti. Siti itu memelihara kucing. Nah, yuk kita baca bacaannya sama-sama. Kalian bisa buka buku paket halaman 108. Yuk kita mulai baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pertumbuhan kucing. Hari ini Siti senang sekali. Kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing yang lucu. Anak kucing yang dilahirkan memiliki warna yang berbeda. 3 anak kucing berwarna putih seperti induknya. 1 anak kucing berwarna hitam. 1 anak kucing lainnya berwarna belang. Siti senang memelihara kucing karena kucing termasuk hewan yang pintar. Siti menyiapkan tempat tinggal kucing dan menjaga kebersihannya. Setiap hari Siti memberi makan, minum, dan memandikan kucingnya secara teratur. Kucing peliharaan Siti tumbuh besar. Kucing Siti mengalami pertumbuhan. Siti menyayangi dan menjaga hewan peliharaannya. Anak-anak, setelah membaca teks pertumbuhan kucing, kalian harus menjawab beberapa pertanyaan. Nah, ada beberapa pertanyaan ya. Kalian bisa langsung mengerjakan di modul. Untuk soal yang pertama, mengapa Siti merasa senang? Nah, kenapa sih Siti bisa merasa senang? Jawabannya karena
Nah, karena titik-titik-titik silahkan diisi. Selanjutnya nomor 2. Bagaimana cara kucing berkembang biak? Bagaimana kira-kira? Apakah dengan bertelur atau dengan melahirkan? Nomor 3. Berapa banyak anak kucing milik Siti? Nah, tadi di bacaan ada berapa anak kucing milik Siti? Nah, tinggal jawab ya. Kemudian nomor 4. Ada berapa jenis warna anak kucing? Sesuai dengan bacaan, ada berapa warna anak kucing ya? Nomor 5, apakah kamu suka memelihara kucing? Jawabannya iya atau tidak. Sesuai kamu ya, sesuai kesukaan kamu. Kemudian nomor 6, apakah kamu memiliki hewan peliharaan di rumah? Nah, jawabannya punya atau tidak, oke? Nomor 7, apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kucing? Kira-kira apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan kucing itu? Silakan anak-anak langsung jawab pada modul ya. Nah, setelah kita mengetahui pertumbuhan kucing, seperti bacaan yang tadi, sekarang kita cari tahu ciri-ciri kucing yuk. Nah, kucing itu merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kulit kucing ditumbuhi rambut atau bulu. Kucing itu bernafas menggunakan paru-paru. Nah, kemudian kucing itu mempunyai 4 kaki. Nah, keempat ciri-ciri tersebut merupakan ciri-ciri kucing. Sekarang coba kalian amati di sekitar rumah kamu. Ada tidak hewan yang memiliki kesamaan ciri-ciri dengan kucing? Coba kalian tuliskan 3 hewan yang memiliki kesamaan ciri-ciri dengan kucing. Kalian langsung tulis di modul ya, hewan apa saja yang memiliki ciri-ciri seperti kucing. Oke? Anak-anak, adakah di sini yang sudah pernah menaiki kuda? Kuda itu ternyata memiliki ciri-ciri yang sama dengan kucing loh. Kuda termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kulit kuda juga ditumbuhi rambut atau bulu seperti kucing. Anak kuda mengalami pertumbuhan sehingga menjadi kuda dewasa. Kuda memiliki badan dan tenaga yang sangat kuat. Kemampuan kuda dalam berlari pun sangat baik. Nah anak-anak, karena kuda memiliki badan dan tenaga yang sangat kuat, jadi kuda ini kalau berlari sangat cepat. Nah, kalau dia lihat papan, dia akan melompat. Anak-anak kira-kira bisa tidak berlari dan melompat seperti kuda? Dapatkah kamu berlari dan melompat seperti kuda? Nah, saya bisa Bu Tuti, saya bisa lompat dan berlari seperti kuda. Pintar anak-anak. Pasti kalian bisa berlari dan melompat seperti kuda. Sekarang kita akan belajar berlari dan melompat seperti kuda. Nah, ini gambarnya ya anak-anak. Ada gambar Siti, Lani, dan Dayu. Mereka sedang bermain lompat. Pertama, kalian harus siapkan karet sebagai pengganti papan lompatan. Beri tanda permulaan berlari dan melompat. Pilihlah 2 orang yang bertugas memegang karet. Nah, jadi kalian harus lari dari tanda permulaan tadi. Kemudian ketika sudah dekat 2 teman yang memegang karet, kalian harus melompat. Apakah kalian bisa melompati karet tersebut atau tidak? Tinggi karet dapat ditambah sampai batas yang dapat kamu lompati. Jadi awalnya
Karetnya rendah dulu nih, nanti lama-kelamaan ditambah tingginya, sampai batas yang bisa kamu lompati. Nah, itu tadi cara bermain, berlari dan melompat menggunakan karet yang sudah disusun sebagai pengganti papan. Anak-anak bisa coba bermain, berlari dan melompat ini di rumah bersama teman atau bersama adik ya. Sampai batas manakah kamu dapat melompat? Apakah kamu dapat memperhatikan bahwa kemampuan setiap orang berbeda? Nah, anak-anak, ketika kalian melompat tadi, ketika kamu bermain dengan temanmu atau dengan adik kamu, coba kamu perhatikan, oh, temanku bisa mencapai sekian. Aku ternyata bisa lebih tinggi dari temanku. Dan temanku ternyata lebih rendah dari ketinggian yang bisa aku lompati. Nah, itu berarti kemampuan setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang dapat melompat setinggi pinggang, ada juga yang bisa melompat setinggi kepala. Tetapi ada juga nih yang belum bisa melompat. Anak-anak, kita harus menghargai perbedaan kemampuan teman kita. Mengajak berlatih bersama untuk meningkatkan kemampuan adalah hal baik yang dapat kamu lakukan. Mengajak berlatih bersama merupakan salah satu sikap saling menghargai kemampuan teman. Jika kita selalu menjaga sikap saling menghargai, maka kita dapat menjalin pertemanan dengan baik. Jadi anak-anak, jika ada teman kita yang belum bisa melompat atau kemampuannya di bawah kita, kita harus mengajak berlatih bersama. Supaya apa? Supaya teman kita juga bisa melompat seperti kita. Nah, mengajak berlatih bersama itu termasuk salah satu sikap saling menghargai loh anak-anak. Tuhan sangat menyayangi anak yang suka menolong. Tuhan juga sangat senang terhadap anak yang menghargai temannya. Menyayangi dan menghargai teman termasuk melaksanakan perintah Tuhan. Menyayangi dan menghargai teman juga termasuk pengamalan sila-sila Pancasila. Nah, tahukah kamu menghargai dan menyayangi termasuk pengamalan sila Pancasila yang mana? Mana kira-kira anak-anak? Menyayangi dan menghargai teman itu termasuk pengamalan sila yang kedua. Ayo coba kita sebutkan sila Pancasila yang kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa anak-anak? Lambang dari sila Pancasila yang kedua yaitu rantai emas. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang pertumbuhan kucing, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kucing, ciri-ciri kucing. Kita juga sudah belajar tentang berlari dan melompat. Kemudian kita belajar pengamalan sila Pancasila yang kedua yaitu menghargai. Oke, Bu Tuti rasa cukup untuk materi pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dari Bu Tuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat dalam belajar. Bye-bye anak-anak, sampai jumpa besok.